Oke, buat kalian yang lagi magang, pernah nggak sih ngerasa, aduh ngomong sama atasan gimana ya caranya? Atau nanya ke senior gimana ya biar nggak kelihatan bodoh? Kalian nggak sendirian, serius. Seringkali tantangan terbesar anak magang itu bukan kerjaannya loh, tapi yaitu komunikasinya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar kalian jadi pede. Nah ini nih, bingung, ragu-ragu, takut salah ngomong, familiar banget kan? Rasanya tuh kayak mau nanya aja mikirnya setengah jam. Wajar banget kok, santai aja. Hampir semua orang pernah ngalamin ini. Tenang, kita bakal kasih panduan praktisnya, biar kalian bisa lewatin semua kebingungan ini. Oke, kita mulai dari yang paling penting dulu ya. Gimana caranya ngomong sama atasan? Ini tuh fondasi banget loh. Kalau kalian bisa kuasai ini dari awal, reputasi kalian bakal langsung bagus. Oke, bayangin skenario ini. Kalian baru aja selesai ngerjain tugas, terus diam. Bingung mau ngapain lagi. Mau nanya ke atasan tapi gimana ya cara ngomongnya biar pas. Nah, kita bahas ya. Lihat deh bedanya. Yang kiri, Pak, ada kerjaan nggak? Atau hari ini ngapain ya? Kedengerannya tuh kayak kita lagi nagih, ya kan? Nah, bandingin sama yang kanan. Selamat pagi, izin mengkonfirmasi agenda hari ini. Apakah ada hal yang bisa saya bantu? Mohon arahannya, terima kasih. Jauh lebih sopan dan yang paling penting, ini nunjukin kalau kalian tuh proaktif, bukan cuma nunggu disuapin kerjaan. Skenario lain nih, dikasih tugas, tapi jujur agak nggak ngerti. Mau nanya, tapi takut dikira nggak merhatiin. Gimana dong? Gini, bertanya itu bagus, tapi ada seninya biar kelihatan profesional. Nah, jangan cuma bilang, ini maksudnya gimana ya? Atau, lebih parah, saya nggak paham. Itu bikin atasan jadi bingung juga, bingung ngejelasinnya dari mana. Coba deh, ajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Kayak, untuk memastikan saya mengerjakannya dengan benar, mohon konfirmasinya apakah laporan ini mengikuti template sebelumnya? Ini nunjukin kalau kalian udah mikir, udah berusaha, dan cuma butuh sedikit arahan biar nggak salah langkah. Lanjut ya, soal laporan progres. Ini penting banget, apalagi buat tugas yang butuh waktu lama. Kuncinya satu, jangan pernah nunggu ditagih sama atasan. Inisiatif ngasih update itu nilai plus banget. Jadi, daripada cuma diem atau pas ditanya jawabnya, belum selesai pak, coba deh proaktif. Kirim update singkat aja, misalnya, selamat siang, izin melaporkan progres. Saat ini sudah mencapai sekitar 70%. Mohon arahan jika ada yang perlu disesuaikan. Ini nunjukin tanggung jawab kalian, dan yang penting, bikin atasan tenang. Mereka jadi tahu kalau kerjaan itu ada di tangan yang benar. Yes, akhirnya tugasnya selesai juga. Nah, pas mau ngirim hasilnya, gimana cara ngomongnya yang paling oke? Jangan cuma ngirim email kosong isinya lampiran doang atau cuma nulis, ini pak, atau udah saya kirim. Coba deh pakai kalimat kayak gini. Laporan sudah saya selesaikan dan lampirkan. Mohon arahan apabila masih terdapat kekurangan atau revisi. Ini keren banget loh. Di satu sisi kalian nunjukin pede sama hasil kerja, tapi di sisi lain kalian juga terbuka buat feedback. Itu baru profesional. Oke, nggak selamanya kerjaan itu lancar jaya kan? Pasti ada aja hambatannya. Misalnya, data yang kalian butuhin ternyata nggak ada. Panik kan? Nah, di situasi kayak gini, cara kalian ngomongin masalah itu justru yang paling penting. Please, jangan pernah bilang, nggak bisa pak, atau datanya nggak ada. Itu artinya kalian nyerah. Coba ubah jadi gini. Saya menemui sedikit hambatan karena ketersediaan data. Saya mohon arahan Bapak mengenai langkah selanjutnya yang terbaik. Lihat, kalian bukan cuma laporin masalah, tapi kalian juga minta panduan buat cari solusi. Mindsetnya beda banget. Sip, komunikasi ke atas udah ya, sekarang kita bergeser sedikit. Gimana caranya koordinasi sama rekan kerja, apalagi yang dari tim atau departemen yang beda? Ini pasti sering banget kejadian nih. Kalian butuh data atau bantuan dari orang di departemen lain, yang mungkin kalian belum kenal. Nah, di sini, kesan pertama itu penting banget. Jangan langsung tembak, saya butuh data ini atau saya disuruh ambil ini dari kamu. Wah, itu bisa bikin orang malas bantu. Coba deh mulai dengan perkenalan dan permintaan yang sopan. Selamat pagi, perkenalkan saya Andi, anak magang dari Departemen A. Saya menulis untuk meminta data laporan X. Apakah kakak bisa membantu? Simpel kan? Ini tuh kayak ngebangun jembatan, bukan ngebangun tembok. Nah, kalau lagi kerja bareng atau kolaborasi, jangan pernah sok tahu. Jangan langsung main serobot. Penting banget buat nanya dan ngehormatin alur kerja yang udah ada di tim mereka. Jadi ketimbang langsung bilang, bagian ini biar saya yang urus, coba tanya dulu. Pertanyaan simpel kayak, hai kak, mau tanya sebentar soal data ini, apakah saya bisa akses langsung atau ada prosedur khusus yang perlu saya ikuti? Ini nunjukin rasa hormat. Kalian nggak mau kan dianggap ngacak-ngacak sistem yang udah mereka bangun? Pertanyaan kecil tapi dampaknya gede.
Sekarang kita masuk ke seni menagih dengan sopan. Gimana caranya follow up kerjaan atau data yang kalian butuhin tanpa kedengaran nyebelin atau nggak sabaran. Ini skill penting banget nih. Jelas, jangan nanya datanya mana, atau kok belum dikirim juga. Itu sih ngajak berantem. Hehe, coba pakai cara yang lebih halus. Hai kak, saya hanya ingin menindaklanjuti dengan sopan mengenai data yang saya minta kemarin. Apakah sudah tersedia? Terima kasih. Kalian tetap bisa dapat apa yang kalian mau, tapi hubungan kerja juga tetap aman. Oke, yang terakhir tapi sering banget dilupain. Hal kecil yang efeknya luar biasa, cara menutup percakapan. Ini penting buat ninggalin kesan yang baik. Kalau udah dibantuin, jangan cuma bales oke, atau lebih parah, di-read doang. Luangkan waktu sebentar buat bilang makasih. Terima kasih banyak atas bantuannya kak, sangat membantu pekerjaan saya. Ucapan simpel ini bikin mereka ngerasa dihargai. Dan tebak apa? Lain kali kalian butuh bantuan, mereka bakal lebih senang nolongin. Terus kenapa sih kita ngomongin ini semua? Intinya apa? Gini, komunikasi yang bagus itu bukan cuma biar kerjaan kelar. Ini soal ngebangun reputasi, ngebangun kepercayaan. Ini investasi buat karir kalian dari sekarang. Kalau mau diringkas, sebenarnya semua tips tadi itu intinya cuma 3 hal ini. Pertama, sopan. Kedua, jelas. Ketiga, proaktif. Pegang 3 prinsip ini dan kalian dijamin aman. Ini kayak kompas buat komunikasi kalian di dunia kerja. Jadi, intinya apa yang bisa kalian bawa pulang? Jangan pernah sepelekan cara kalian berkomunikasi. Masa magang itu bukan cuma buat belajar kerja, tapi juga buat ngebangun fondasi profesionalisme. Setiap chat, setiap email, setiap pertanyaan, itu semua adalah batu bata buat ngebangun reputasi kalian. Manfaatin baik-baik ya.